Kisah Sultan Muhammad Al-Fatih adalah perwujudan dari nubuat Rasulullah SAW yang diucapkan saat Perang Khandaq bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan oleh pemimpin dan pasukan terbaik. Meskipun ia hidup di abad ke-15, bukan era sahabat. Ia adalah tokoh yang merealisasikan visi Islam yang telah dinanti selama 800 tahun. 1. Persiapan spiritual dan intelektual. Lahir pada 29 Maret tahun 1432, Muhammad II dibimbing oleh guru spiritualnya, Syekh Ok Syamsuddin, yang terus membisikkan bahwa dialah pemimpin yang dimaksud dalam hadis Nabi. Ia tidak hanya dididik dalam ilmu agama, hafal Al-Quran dan fiqh, tetapi juga menguasai matematika, astronomi, strategi perang, serta fasih dalam 7 bahasa termasuk Latin dan Yunani untuk memahami musuhnya. Strategi militer yang melampaui zaman. Saat mengepung Konstantinopel pada tahun 1453, Al-Fatih menghadapi tembok Theodosius yang tak tertembus selama 1000 tahun. Ia menggunakan beberapa inovasi besar. Meriam, Haksasa, Basilika. Ia memesan pembuatan meriam terbesar di zamannya yang mampu melontarkan bola batu seberat ratusan kilogram untuk meruntuhkan tembok kota. Benteng Rumeli Hisar. Ia membangun benteng raksasa ini hanya dalam waktu 4 bulan untuk memutus jalur logistik musuh dari arah Laut Hitam. 3. Keajaiban kapal berjalan di atas bukit. Puncak kecerdikan strategi Al-Fatih terjadi ketika jalur laut menuju Teluk Golden Horn diblokade oleh rantai besi raksasa milik Bizantium. Taktik mustahil. Pada malam 21 sampai 22 April 1453, Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk memindahkan sekitar 70 kapal perang melewati daratan Bukit Galata. Proses jalur darat dilapisi dengan papan kayu yang telah diolesi minyak dan lemak hewan agar kapal bisa meluncur. Dalam satu malam, kapal-kapal tersebut ditarik menggunakan tenaga manusia dan lembu melintasi bukit, lalu diturunkan kembali ke laut di area yang tidak dijaga. Dampak, pagi harinya, penduduk Konstantinopel terkejut melihat armada Utsmani sudah mengepung mereka dari sisi laut yang dianggap paling aman. 4. Penaklukan dan toleransi 29 Mei tahun 1453. Setelah pengepungan selama 53 hari, tembok kota akhirnya runtuh. Al-Fatih memasuki kota dengan penuh ketawaduan. Perlindungan rakyat, ia menjamin keselamatan seluruh penduduk Kristen, melarang penjarahan gereja secara liar, dan mengizinkan mereka menjalankan ibadah. Hagia Sophia. Ia mengubah gereja agung tersebut menjadi masjid, namun tetap mempertahankan struktur aslinya sebagai bentuk penghormatan terhadap arsitektur. Sumber rujukan: Syekh Ramzi Al-Munyawi, Muhammad Al-Fatih, Penakluk Konstantinopel, Helkem 145 sampai 146. Felix Y. Xiao, Muhammad Al-Fatih ke 1453. Jurnal Pesum, Strategi dan Taktik Militer Muhammad Al-Fatih 2025. Gambar hanya ilustrasi belaka. Kalau ada kesalahan, tolong dikritik dengan sopan. Muhammadah, Sejarah Islam Perang.